Ada kisah yang lainnya yang tidak kalah menariknya tentang persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Kisahnya Salman dengan Abu Darda. Ini Salman adalah sahabat yang mulia, Al-Farisi, yang datang dari Faris, Al-Asfan, kota Asfan. Dia sampai bertemu Rasulullah karena mengejar sebuah hidayah. Dia bukan dari golongan kaum Arab asli. Salman ini adalah orang Persia. Dapat hidayah karena dia mencari, tidak menunggu. Maka hidayah itu tidak harus selalu ditunggu. Kadang hidayah mesti kita cari. Seperti kita datang ke masjid, misalkan lagi malas nih ngajinya, lagi malas sholatnya, datang ke masjid, cari hidayah di situ. Setelah pulang semangat lagi, dapat lagi feel-nya, ngaji lagi. Jadi kalau lagi lemas, hidayahnya lagi kosong di hatinya, datang ke tempat-tempat yang soleh. Begitu yang dilakukan oleh Salman. Dia gelisah, bapaknya menyembah api. Jadi bapaknya Salman tuh nyembah api. Bahkan kadang-kadang Salman diminta untuk menjaga api tersebut. Kemudian dia sekali-sekali keluar menengok gimana sih ibadahnya kaumku ini. Oh, dia melihat kok sholatnya bagus ya. Jadi kaum Nasrani juga itu sholat, tapi sholatnya berbeda. Akhirnya dia mencari lagi, ketemu pendeta di Syam. Ini semangat mencari hidayah. Dia ketemu pendeta di Syam dan dia bertanya, tunjukkan aku agama yang benar itu seperti apa agama. Akhirnya diceritakan oleh kaum Nasrani itu, pendeta Nasrani itu, dan dia mengatakan, hendaklah kau pergi ke satu kota, yang dimaksud itu kota Mekah. Di sana nanti akan muncul seorang nabi, yang tanda-tandanya itu salah satunya dia tidak menerima sedekah, dan di belakang punggungnya itu ada tanda kenabian. Nah, jika kamu bertemu dengan orang itu, berimanlah kepadanya. Akhirnya Salman berangkatlah dan bertemu kepada Rasulullah SAW dan beriman kepadanya. Singkat cerita, setelah keimanannya Salman, dipersaudarakan lagi. Itu hobinya Rasulullah itu mempersaudarakan. Jadi di sini ketua DKM, pengurus DKM, hobinya harus suka mempersaudarakan. Ada jamaah yang baru datang ke sini, misalkan dari kompleks sebelah, suka sholat di sini, persaudarakan dengan dia, dengan siapa yang dianggap soleh untuk bisa membimbingnya. Salman ini dipersaudarakan dengan Abu Darda. Singkat cerita, Salman ini kan orang asing, Abu Darda ini penghuni asli. Salman mengatakan, ya Abu Darda, saya ini ingin melamar seorang gadis. Tolong temani aku. Tolong antar aku, tolong bantu aku untuk melamar gadis ini. Berangkatlah mereka berdua ke tempat gadis tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Subhanallah. Sampai di tempat itu, Abu Darda ini sebagai juru bicara, bicaralah kepada walinya. Pak, ini sahabat saya, cinta karena keimanan, dibantu sampai menikahnya pun Salman dibantu. Pak, ini anak saya, ini saudara saya Salman bla bla bla, ingin melamar anak bapak. Ini kisahnya diriwayatkan juga Imam Tabrani, disampaikan juga oleh Abdullah bin Abbas. Kisah ini. Akhirnya setelah Abu Darda yang menjadi juru bicaranya Salman, karena Salman tentu orang asing, dia tidak mengetahui hal-hal yang terkait tentang adat istiadat, adab dan lain sebagainya. Akhirnya kata orang tua, gadis tersebut apa? Saya hanya ingin menikahkan anakku jika yang punya niat dan maksud itu adalah Abu Darda. Kaget Abu Darda. Saya datang untuk menikahkan Salman. Bapaknya minta saya yang nikah dengan anaknya. Akhirnya karena ukhuwah imaniyah. Kata Salman, ya sudah, silahkan. Akhirnya karena sudah jauh jalan, Abu Darda yang menikah. Setelah akad, Abu Darda menarik Salman keluar. Salman, saya melakukan ini karena perintahmu. Kata Salman, saya juga melakukan ini karena takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya keinginanku, tapi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan. Jadi Salman begitu legowo melepaskan kekasih dan pujaan hatinya yang dinikahi oleh temannya dan kerabatnya sendiri. Tapi dia katakan karena takdir Allah. Itu ukhuwah imaniyah.
Jadi kita rela melepas sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi karena Allah. Nah, begitulah juga kondisi kita harus saat ini. Ya, ada hal apapun itu yang kita cintai, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada saudara kita, berikan dengan ikhlas. Karena itu bentuk ukhuwah al-islamiyah. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan di surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ciri orang yang bertakwa, yang memiliki keimanan dan ukhuwah yang baik adalah dia mendahulukan temannya meskipun dia butuh. Kita kalau membantu seseorang dan dia butuh, dan kita sedang kesusahan, disitulah pahala tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah juga tentang kisahnya ya, Abu Sufyan ini berkaitan tentang ayat ini ya, yang dia membantu salah seorang musafir ya, mungkin pernah saya ceritakan di beberapa kajian ya, yang dia pun sendiri membutuhkan makanan tersebut ya. Pada saat itu datang seorang musafir kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sedang musafir, saya butuh makan, tempat istirahat, saya sedang lapar. Rasulullah SAW mengetahui tidak ada makanan di rumahnya. Bukan Rasulullah miskin, tetapi Rasulullah mencoba hidup dengan sederhana. Karena makanan yang ada di rumah Rasulullah hanyalah kurma dan air putih, itu biasa yang ditemukan. Akhirnya Rasulullah karena tahu dia tidak mampu menjamu orang musafir ini, dia tawarkan kepada para sahabat. Ya seperti kita lah. Ya, besok ada kajian sama Ustadz, ada yang mau nyumbang makanan nggak? Meskipun kita nggak punya makanan, kita tawarkan kepada yang lain. Ada yang mau menyumbang nggak? Bukan berarti kita tidak berbuat baik. Jangan. Seperti Rasulullah, dia tidak ada, dia menawarkan kepada sahabat, ada nggak yang mau ngambil amal jariah ini? Abu Sufyan angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ya. Ukhuwah imaniyah, meskipun dia nggak punya ternyata. Pulang ke rumah, nanya ke istrinya, nggak ada makanan kecuali untuk makanan anaknya. Dalam riwayat lain, makanan itu untuk mereka berdua. Ya. Tapi kata Abu Sufyan, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Engkau tidurkan saja anak kita sampai dia tidur nyenyak, nanti makanannya kita kasih tamu. Luar biasa. Dan mereka pun nggak punya makanan. Akhirnya tamu itu datang, makan malam dengan lahap. Dalam salah satu riwayat dikatakan juga lampunya dimatikan oleh Abu Sufyan. Ya, agak sedikit remang-remang. Sehingga tamu itu ya merasakan bahwasanya Abu Sufyan ikut makan dengannya. Padahal hanya bunyi piring saja dan sendok, tanpa ada makanan di atas piringnya. Ya. Sampai dia selesai makan dan tidur, akhirnya datang kepada Rasulullah SAW memuji Abu Sufyan. Wah, sungguh luar biasa sahabat Abu Sufyan, menjamuku, memberikanku makan, tempat tidur yang nyaman. Kemudian turunlah ayat ini, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ada orang-orang yang beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dia tidak merasakan di dalam hatinya itu kesusahan ketika memberi, ketika mengasih, tidak. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan dia senang membantu orang lain walau kana bihim khasasah, meskipun dia butuh. Inilah contoh ukhuwah al-imaniyah. Maka hikmah yang kita bisa ambil dari kajian subuh ini, ya, mari kita galangkan semangat persaudaraan, jangan lagi ada perpecahan. Ya, beda-beda sedikit ya pemahamannya dari segi mazhabnya, tidak masalah lah. Yang penting Allahnya sama, nabinya sama, kecuali dia sudah dalam kesesatan, bimbing kembali kepada jalan agama. Orang yang non muslim aja kita diminta untuk baik-baik kok kepadanya. Ya, mengajaknya dengan baik-baik, la ikraha fiddin. Lah ini orang muslim kita ingin keluarkan dari Islam. Ini yang bahaya saat ini. Nah, kita semua di sini apapun cara pandang kita terkait ya bagaimana menjalankan agama, selama kita masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib kita lindungi. Wajib kita lindungi. Maka di masjid ini mudah-mudahan tercipta ukhuwah yang kuat, semangat persaudaraan yang kuat, saling membantu satu dengan yang lainnya. Bahkan ya, kalau yang A ada masalah, yang Z tahu. Kalau yang rumahnya paling pojok, ya, saya nggak tahu kompleksnya, itu punya masalah, rumah yang pojok lagi itu tahu. Jangan sampai kita punya masalah, sampingnya pun nggak tahu. Wal'iyadu billah, padahal samping-sampingan sholatnya di masjid, ya. Salamannya kanan kiri ketemu dia.
kajiannya ketemu dia, keluar masjid ketemu dia, punya masalah kita nggak tahu. Wal iyadu billah. Maka inilah yang diajarkan Rasulullah sampai Islam bisa berjaya, titiknya di sini. Persaudaraan keimanan. Keimanan kita pupuk di masjid, ya implementasinya kita saling berbagi.